Saudaraku yang kekasih, kekristenan itu bukan sekedar agama, saudaraku, yang mengajarkan moralitas. Kekristenan adalah kehidupan yang bersifat supranatural. Dan Allah tidak pernah merancang orang percaya hidup hanya untuk mengandalkan kemampuan manusia. We are limited, kita terbatas, dan kita fragile, rapuh. Itu natural ability. Tuhan mau kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, supernatural power. Haleluya. Sejak awal penciptaan, saudaraku, dahsyat. Ya, peranan Roh Kudus sudah sangat luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana, saudaraku, Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Yesus dikandung oleh Maria karena pekerjaan Roh Kudus. Yesus juga melayani dengan kekuatan dan urapan Roh Kudus. Dan gereja mula-mula juga lahir melalui pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, saudara, kita masih nyambung dari bulan Mei, Juni, Juli, bahas satu tema yang keren, Dunamis Life, Living Supranatural. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa besarnya peran, fungsi, kuasa, dan dampak dari Roh Kudus. Sangat luar biasa, sangat powerful. Saudara, kenapa tema ini agak panjang dibahas serinya? Karena saya percaya, saudaraku, bahwa kekristenan itu lebih dari sekedar agama yang moralitas. Tapi kekristenan adalah gaya hidup Allah itu sendiri yang supranatural. Karena apa? Ketika kita percaya dan terima Yesus, dikatakan Yohanes 10 ayat 10a, ayat 10b, Yesus datang untuk apa? Memberi kepada kita hidup, Zoe, dan hidup berkelimpahan. Zoe ini bukan hidup natural. Zoe ini adalah hidup supranatural. Zoe itu adalah hidup rohani, hidup ilahi. Hidup itu ada di dalam diri kita. Itu berarti bahwa di dalam diri kita ada supranatural. Nah, ketika ada supranatural di dalam diri kita, maka setiap kita memanifestasikan juga yang supranatural. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, peran dan fungsi Roh Kudus sangat kita perlukan. Karena melalui Roh Kuduslah kita bisa living supranatural. Topik khotbah saya hari ini adalah kuasa berbahasa roh. Katakan bersama, kuasa berbahasa roh. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagimu untuk aku pergi, supaya aku dapat mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Ketika Yesus berkata lebih berguna, berarti, saudaraku, peran fungsi Roh Kudus sangat-sangat diperlukan oleh kita, sangat-sangat diperlukan oleh orang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Kenapa kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus? Karena Yesus Tuhan mau kita selalu penuh dengan Roh Kudus, ya. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kata kuasa dalam bahasa Yunani yang digunakan di ayat ini adalah dunamis. Dunamis itu berarti energi ilahi, energi yang supranatural.
Dunamis berarti kemampuan Allah yang bekerja di dalam diri manusia. Special ability, kemampuan yang khusus. Dunamis berarti kuasa yang menghasilkan mujizat. Saudara, kita perlu energi, kita perlu kemampuan Allah, kita perlu kuasa menghasilkan mujizat. Saya mau bilang begini, we are so limited. Kita sangat terbatas. Dan kita juga fragile, kita gampang pecah, kita rapuh. Kita perlu kekuatan ilahi. Amin. Kita perlu kemampuan ilahi. Amin. Kita perlu energi ilahi. Kita perlu mujizat. Dan ada yang bilang begini, kenapa sih yang diomongin mujizat dulu atau yang dicari mujizat? Saya mau bilang begini, kita tidak bisa menjalankan kehidupan tanpa mujizat. Definisi sederhana mujizat adalah hanya Tuhan yang mampu lakukan. Aku nggak bisa lakukan. Semua yang aku nggak bisa lakukan, I leave it to God. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu bagi saya mujizat. Karena banyak hal dalam kehidupan saya nggak mampu handle, saya nggak mampu solve, saya nggak mampu untuk atasi. Maka saya perlu mujizat. Haleluya. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu penuh Roh Kudus, there is power, there is dunamis in your life. Ada dunamis power, kuasa Roh Kudus di dalam dirimu. Itu berarti di dalam dirimu ada energi yang supranatural. Di dalam dirimu ada kemampuan ilahi yang special ability from God. Ada kuasa, the power to perform miracles. Ada kuasa untuk mendemonstrasikan, untuk menyatakan mujizat. Haleluya. Saudara, ketika gereja mula-mula penuh dengan Roh Kudus, di Kisah Rasul pasal yang kedua, dahsyat, luar biasa. Dan seorang figur yang tadinya pengecut, penakut, penyangkal Yesus, lari meninggalkan Yesus, menjadi seorang pemberani yang penuh dengan belas kasihan ketika penuh dengan Roh Kudus. Dia memberitakan Injil dengan berani pada waktu itu di antara orang-orang Yahudi. Dan ribuan orang meresponi panggilan pertobatan. Ribuan orang memberi diri dibaptis. Lahirlah gereja mula-mula. Dan kalau kita baca sepanjang kitab Kisah Para Rasul, manifestasi dari Roh Kudus sangat luar biasa di dalam pelayanan gereja mula-mula. Kenapa? Karena mereka penuh Roh Kudus. Apakah mereka tidak punya Roh Kudus sebelumnya? Bukankah mereka sudah percaya sama Yesus? Bukankah mereka juga sudah melakukan mujizat sebelumnya? Lalu apa bedanya yang sebelum dan sekarang ini? Sehingga mereka harus menunggu, menantikan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di Kisah Rasul 2 dikatakan, saat itu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, 120 murid yang berdoa di loteng Yerusalem. Seperti lidah api. Dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa yang diberi, atau mereka sedang mengucapkan dari Roh Kudus yang kita sebut bahasa asing, atau ada yang menyebutnya bahasa lidah, atau umumnya disebut bahasa roh karena bahasa dari Roh Kudus. Transformasi terjadi, terobosan terjadi, mujizat terjadi. Kenapa? Fungsi dan peran Roh Kudus sangat dinamis di dalam orang-orang percaya pada waktu itu. Apakah itu sudah selesai di loteng Yerusalem? Apakah itu sudah selesai di gereja mula-mula? Sampai hari ini, dunamis power juga tersedia buat kita. Amin.
Kita perlu dunamis power, kita perlu energi supernatural, kita perlu kemampuan special ability dari Tuhan, kita perlu the power to perform miracles. Puji Tuhan, dengan kecanggihan teknologi, kepintaran manusia yang semakin cerdas, dan bahkan bukan manusia lagi yang cerdas, yang dibuatnya juga cerdas. Mungkin ada yang bilang begini, Pastor, itu kan hanya berlaku bagi 120 murid Yesus. Mereka adalah direct, murid Yesus yang direct. Murid Yesus itu bukan hanya 12 orang itu 12 orang itu memang khusus 12 rasul. Tetapi ada murid 70, ada murid 120, ada murid 500. Jadi mereka sudah mendengar langsung dari Yesus, melihat wajah Yesus, face to face dengan Yesus. Oh, mereka pantas, mereka layak untuk itu. Tapi aku bukan. Siapa bilang? Apa yang terjadi di ayat 44? Saat Petrus berkhotbah, dia sedang menyampaikan Injil. Kita baca 2-3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Wow, katakan wow. Mereka tercengang-cengang karena apa, saudara? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Mereka melihat apa, saudara? Karunia Roh Kudus dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Mereka lihatnya dalam bentuk apa? Wujudnya seperti apa sehingga mereka bisa bilang seperti itu? Ternyata ada wujudnya. Iya. Mari kita baca ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ternyata saudaraku, mereka dapat kepenuhan Roh Kudus. Tanda bahwa mereka penuh Roh Kudus saat itu adalah apa? Mereka berbahasa roh. Katakan berbahasa roh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik. Perhatikan, saudara. Cornelius itu percaya kepada Allah sudah pasti karena Roh Kudus. Betul? Kenapa dia harus lagi dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh? Berarti penuh Roh Kudus dan berbahasa roh adalah sesuatu yang tidak sama dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang yang tidak bersunat, non-Yahudi, yang penuh Roh Kudus dan mereka juga berbahasa roh. Berarti saudara, berbahasa roh itu sesuatu yang general, umum buat siapapun orang percaya. Dan bukan hanya pada waktu itu, tetapi juga berlaku sampai hari ini. Saudara-saudara, dan dahsyat kita lihat bagaimana, saudaraku, demonstrasi kuasa Roh Kudus pada orang percaya sangat hebat sekali pada waktu itu, karena mereka penuh Roh Kudus. Saya penuh Roh Kudus di usia 15 tahun, berbahasa roh di usia 15 tahun. Dan sejak hari itu sampai saat ini, saya melihat banyak pengalaman-pengalaman dahsyat bersama Roh Kudus. Saya tahu betul apa yang saya khotbahkan, peran fungsi, karena ini yang saya alami dalam hidup saya bertahun-tahun. Dan hobi saya, kesukaan saya jadi orang yang candu untuk berbahasa roh. Tentu tidak lagi ketemu orang berbahasa roh. Saya lakukan itu sebagai private, hal yang pribadi. Di ruang pribadi saya, bisa ruang pribadi saya, bisa ruang kantor saya. Ruang kantor saya ada di sini, ruang kantor saya ada di rumah saya, ruang kantor di mobil, di jalan saya bisa. Apalagi sekarang kalau saya lagi pas pingin bahasa roh, walaupun di jalan saya bisa lakukan, pura-pura telepon orang karena saya pegang handphone sambil jalan. Padahal saya lagi berbahasa roh, saudara. Kenapa? Nanti saya jelaskan maksudnya. Pelan-pelan, saudara mengerti ini. Kenapa? Karena ini powerful. Saudara catat 1 Korintus 14, nanti saudara baca sendiri, perdalam di rumah, ya.
Kontroversinya ada di 1 Korintus 14. Banyak orang yang tidak setuju, yang kontra dengan bahasa roh, mereka juga pakai 1 Korintus 14 sebagai senjata untuk menyerang, ya kan? Bahwa nih Paulus berkata bahwa yang lebih penting adalah bernubuat. Karena bernubuat membangun orang. Sedangkan pada waktu kamu berbahasa roh, kamu bangun dirimu sendiri. Jadi nggak penting itu bahasa roh. Yang penting adalah bernubuat. Oke, perhatikan konteksnya. Paulus sedang bilang yang penting itu di dalam konteks publik, konteks pertemuan rame-rame orang percaya. Saudara bayangkan kalau saya dari awal sampai akhir saudara duduk dengan saya khotbah dengan berbahasa roh. Ya, bahasa roh itu yang saya gunakan bukan untuk konsumsi publik. Ya. Jadi ada yang bilang, ya sudah, berarti yang lebih penting adalah bernubuat. Sekali lagi, Paulus lagi tidak bilang bahwa bernubuat itu lebih penting daripada berbahasa roh. Konteksnya ada di dalam pertemuan publik. Kalau kamu ngomong bahasa roh sama orang, nggak ada yang ngerti. Kamu orang manusia natural, kamu ngomong dengan bahasamu supaya orang lain ngerti, supaya dibangun. Itu yang lebih penting. Nah, itu maksud Paulus. Tapi kalau bahasa roh, kamu gunakan itu bahasa private, doa privatemu dengan Tuhan. Kamu ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan yang ngerti kamu doanya sama Tuhan. Nah, perhatikan, ini menarik. Dikatakan waktu orang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Bernubuat membangun orang. Saya mau nanya, saudara itu kalau lemah, nggak mampu, lagi nggak kuat, bisa bangun orang lain kan? Berarti mana dulu nih? Bangun dulu diri. Iya dong, bangun diri sendiri kuat supaya kamu bisa nolong orang, supaya kamu bisa bangun orang, betul? Itu poinnya, saudara. Berarti kalau saya ngomong seperti ini, jadinya mana dulu yang lebih penting? Bahasa roh dong. Ini lebih penting dalam konteks untuk membangun orang lain. Saya mesti kuat supaya saya bisa membangun orang lain. Itu kan? Oke, kata membangun. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Kata membangun dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah oikos. Oikos itu rumah. Jadi ini membangun apa? Rumah. Kata membangun ini membangun dirinya itu adalah rumah. Jadi membangun rumah. Yang menariknya di Alkitab, saudara, di Perjanjian Baru, kata rumah ini menggambarkan tubuh kita adalah rumah. Paulus berkata kalau kemah tubuhmu dibongkar, ya, kemudian juga dikatakan di Korintus tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kemudian juga di Efesus kamu adalah bangunan rohani. Gereja adalah bangunan rohani. Nah, jadi saudara yang kasih, ini menarik bahwa ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun rumah rohani kita. Membangun mulai dari apa? Fondasi. Saudara, fondasi itu sangat menentukan kekuatan bangunan. Dan fondasi juga menentukan seberapa tinggi bangunan yang saudara mau bangun. Jadi ketika kita berbahasa roh, kita sedang membangun fondasi yang solid, yang kuat, kokoh, yang ke dalam. Semakin ke dalam, semakin kokoh, semakin lebar, maka kita sedang memperbesar kapasitas. Dengan kita saudara kuat, kokoh, memperbesar kapasitas, maka kita mampu membangun orang lain. Haleluya. Praise the Lord. Hidup ini banyak ancaman, banyak tantangan, banyak
gangguan, banyak penderitaan. Iya. Tapi bukan banyak sandiwara buat kita ya. Ya. Dan kita perlu kekuatan, saudara. Nggak bisa, saudaraku, kalau nggak ada kekuatan, special ability, kemampuan, energi, nggak bisa. Itulah sebabnya, saudara, lebih berguna, kata Yesus, aku pergi. Sebab ketika saudara dia mengutus Roh Kudus yang kepada kita, ada dinamis. Ketika kita penuh Roh Kudus, orang yang penuh Roh Kudus tandanya apa? Berbahasa roh. Berbahasa roh, dahsyat. Ya, saudara jangan tersinggung kalau saudara belum berbahasa roh. Apakah saudara belum ada Roh Kudus? Jawabnya ada. Karena saudara nggak bisa percaya sama Yesus tanpa Roh Kudus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara meteraikan menjadi miliknya Tuhan melalui Roh Kudus yang memeteraikan saudara. Tetapi nanti saya jelaskan lebih lagi kepada saudara. Saudara mau mempunyai rumah rohani yang kokoh, kuat, teguh, solid, saudara perlu penuh Roh Kudus, perlu berbahasa roh. Haleluya. Yudas 20. Yudas itu hanya satu pasal. Di ayat 20-nya dikatakan, kita baca bersama 2-3, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita ini saya sengaja hilangkan satu kata. Di bahasa Indonesia kita, Alkitab kita ada kata dan, betul? Ada kata dan. Terjemahan baru ya, di terjemahan baru. Nah, di bahasa Inggris King James nggak ada kata dan ya, koma, berdoalah dalam Roh Kudus. Saya sebagai penulis saya ngerti. Penulisan bisa dari awal, bisa pernyataan kesimpulan di belakang, ya, atau kita balik. Ya, jadi itu bisa bolak-balik. Contoh bisa seperti ini. Untuk membangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Atau tulisannya bisa begini: berdoalah dalam Roh Kudus, maka engkau membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi ini bukan dua hal yang berbeda. Membangun imanmu yang paling suci, dasar imanmu yang paling suci itu adalah tujuan. Cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Nah, jadi saudara, dahsyat sekali ketika kita berdoa dengan berbahasa roh. Perhatikan, kata kuncinya di sini adalah dasar imanmu yang paling. Berarti iman ada apa? Ada dasar. Iman hanya bisa beroperasi dengan efektif kalau dasarnya suci. Kata suci di sini adalah murni, bersih. Oh my God, saya berdoa Roh Kudus semua sudah ngerti. Perhatikan. Ketika kita berbahasa roh, dasar iman itu, yaitu hati nurani kita, manusia batin kita, jiwa kita, itu harus dibersihkan, didetoks dari banyak toksik kejiwaan. Pikiran-pikiran negativitas pikiran perlu di-detox, saudaraku. Ya, tiap hari kita itu ada ribuan pikiran, saudara. Tiap hari ada ribuan self-talk. Tiap hari orang punya ribuan pikiran diri sendiri. Tiap hari orang punya ribuan self-talk. Self-talk itu bicara diri sendiri itu ribuan tiap hari. Survei membuktikan kebanyakan pikiran yang muncul di dalam diri kita setiap hari yang ribuan, dan self-talk yang ribuan itu kebanyakan positif atau negatif? Survei membuktikan kebanyakan negatif. Itu racun. Ketika saudara berbahasa roh,
bahasa roh itu mendetoks jiwamu, sehingga pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang mulia, pikiran yang suci, berkait pikiran-pikiran yang sedang didengar, itu pikiran-pikiranmu baik, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika terlintas, kau gak punya masa depan, ketika kau bahasa roh, pikiran Kristus datang, aku menjamin masa depanmu. Ketika kau khawatir akan makan dan minum, ketika kau khawatir akan hidupmu, ketika kau berbahasa roh, firman Tuhan datang. Burung di udara aku pelihara, bunga di padang aku hiasi. Terlebih lagi kamu, ketika pikiran itu datang, bagaimana kalau kamu sakit, lalu kamu tidak bisa membiayai anakmu kuliah, maka firman Tuhan berkata, bukan aku yang membiayai anakku kuliah, tapi Tuhan yang membiayai anakku kuliah. Itu akan ada, saudara, pikiran itu kalau engkau berbahasa. Karena berbahasa itu membuat firman Tuhan hidup menjadi rema di dalam hidup. Oh, karabasyata. Jesus. Firman ketika saudara berbahasa itu membersihkan hati nurani saudara. Kenapa? Karena roh Anda mulai peka. Kepekaanmu adalah selidilah akan aku, ya Allah. Roh Kudus menyelidiki. Haleluya. Roh Kudus mengingatkan akan dosa dan kebenaran, betul? Fungsi Roh Kudus. Jadi ketika kita berbahasa, kita ngerti ada motif-motif nggak benar, kita tahu. Kita lagi simpan marah, simpan dendam sama seseorang. Kalau saya berbahasa, saya nggak tahan kalau nggak ngomong sama istri saya kalau lagi marah, nggak mungkin nggak kuat. Tanya sama istri saya. Istri saya paling berbahagia karena suaminya nggak bisa jamin dia lama susah. Betul. Karena kalau saya berbahasa roh, saya nggak kuat kalau ngomong sama istri saya. Kalau saya berbahasa roh, nggak bisa saya berbahasa roh sambil pornografi. Nggak bisa, men. Nggak bisa. Karena bahasa roh itu membuat rohku lebih peka. Kesadaran akan hadir dan kuat di dalam diriku. Ini yang Paulus berkata. Saudara, dasar dari iman yang paling suci adalah hati nurani yang murni. Ini yang Paulus bilang. Aku berusaha menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah dan manusia. Oh, rahasia jemaat Tuhan ya. Mulai hari ini hobimu berbahasa roh. Ya, tapi jangan ketemu orang lalu ngomong sama dia bahasa roh ya. Soalnya bahasa rohnya private. Bahasa roh private. Saya kalau nyetir sendiri berjam-jam lagi itu, saya nggak stres. Saya enjoy. Kenapa? Oh, haleluya. My car become my holy place, my secret place. Mobil menjadi tempat kudusku, ya kan? Ya. Di bandara tunggu lama pun no problem. Saya jadikan bandara menjadi holy place, my holy place. PDF, ujian, doa, firman. Dahsyat. Bangun dirimu dengan berbahasa roh. Nah, itu hal yang pertama, saudara-saudara, dampak kuasa daripada berbahasa roh. Yang kedua, dampak kuasa dari berbahasa roh adalah mengaktifasi dan mengoptimalkan apa? Potensi ilahi. Di dalam diri kita ada banyak sekali potensi ilahi, banyak banget. Kita sebut sebagai feature rohani banyak banget. Ada seorang hamba Tuhan berkata, di dalam diriku ada kekayaan yang triliun. Saya dengerin pertanyaan, apa maksudnya? Kekayaan itu adalah feature rohani banyak di dalam diriku yang memang juga bisa menghasilkan triliun. Saudara, saya kasih saudara ilustrasi yang lebih real buat saudara tangkap, ngerti betapa luar biasanya peran fungsi Roh Kudus melalui berbahasa roh, dampaknya buat hidup saudara dan dampaknya bagi orang lain. Tangan saya ada smartphone. Ada 3 hal mengenai handphone kita. Pertama,
Handphone kita nggak bisa berfungsi optimal ketika nggak ada energi. Betul? Kosong baterainya, energinya nggak ada. Baterai ada tapi nggak ada energinya, nggak ada. Oke, yang pertama. Yang kedua, dia juga semahal semewah apapun nggak berguna kalau nggak ada tombol on off. Perlu ada on untuk bisa dinyalain atau off untuk dimatiin. Yang ketiga, secanggih apapun handphone saudara juga nggak bisa berfungsi optimal kalau nggak ada SIM card. Betul ya? Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga di dalam diri kita ada feature-feature rohani. Saudara lihat bahwa ketika gereja mula-mula, murid-murid penuh Roh Kudus, gereja mula-mula lahir, penuh Roh Kudus berbahasa roh, feature-feature rohaninya bermanifest. Mereka bernubuat, mereka memuliakan Allah, mereka saudaraku disertai dengan tanda dan mujizat. Ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat yang terjadi. So bayangkan Petrus Yohanes jalan ketemu orang lumpuhnya dibuat apa? Jalan, itu namanya mujizat. Tadi pagi saya tanya Dr. Rio, sekarang saya tanya Dr. Selin. Dr. Selin, kira-kira di Eka Hospital ada obat mujarab untuk membuat orang lumpuh berjalan? Belum ada ya, belum. Siapa tahu mungkin Dr. Selin yang menemukan. Tapi belum ada katanya. Ya. Itu luar biasa. Sebelumnya Pak Frenzy, ketika Petrus jalan sebelumnya, orang sakit sembuh. Bayangannya kenal orang sakit sembuh sebelum penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Pada lari kali ya, lihat si Simon Petrus, siapa dia, siapa lu? Tapi setelah penuh Roh Kudus dan berbahasa roh, dikatakan bayangan Petrus kena orang sakit sembuh. Sapu tangan Paulus. Loh, yang sapu tangan kan kita menghindar kena virus, flu, ya kan? Atau penyakit bakteri yang lain dari pihak itu memindahkan ke kita. Kita nggak mau dong. Tapi sapu tangannya Paulus kena orang sakit sembuh. Wow. Sebenarnya feature-feature dahsyat di dalam diri mereka teraktivasi optimal. Kenapa? Karena bahasa roh. Kalau kita ngerti hal ini, powerful, dahsyat, kesukaan kita, hobi kita berbahasa roh. Ada begitu banyak feature rohani dalam diri saudara. Karunia, buah roh, hikmat, iman, keberanian, dan penginjilan. Saudara akan lebih banyak menginjil, beritakan Injil. Saudara bersemangat melayani. Saudara tajam dalam doa syafaat. Saudara bisa bernubuat. Saudara disertai dengan tanda dan mujizat dalam penyembuhan. Ada saatnya di mana satu kebutuhan di situ, maka Roh Kudus akan mengaktifasi fitur yang ada dalam kita. Misalnya yang di situ perlu kesembuhan, berarti fitur apa yang diaktifasi dan dioptimalkan? Fitur kesembuhan. Nah, seringkali dalam pelayanan kesembuhan saya agak unik dari yang lain. Saya biasanya mendoakan orang sakit tidak umum. Semua yang sakit, ayo maju. Enggak. Biasanya saya memanggil spesifik sakit-sakitnya. Biasanya spesifik sakit-sakit yang ada, maju ke depan itu pasti langsung sembuh. Ya. Saya bukan nabi, tetapi ketika Roh Kudus mengaktifasi dan mengoptimalkan fitur kenabian dalam diri saya, karena ada orang membutuhkan nubuatan, saat itu saya sampaikan nubuat. Buktinya salah satunya Bang Adam. Bang Adam duduk di sini waktu itu. Saat itu saya menyampaikan nubuat di depan jemaat.
bahwa Tuhan akan mempromosi dia dan membawa dia ke bangsa-bangsa, maksudnya tugas dinas ke negara-negara. Dan saya belum tahu bahwa pada waktu itu memang Bang Adam belum pernah ya Bang ya. Dan baru pernah terjadi setelah dinubuatkan, terus pintu semua terbuka, kairos Tuhan datang. Dan ketika Roh Kudus teraktivasi optimal di dalam diri kita, saat itu fitur nubuatan diperlukan, kita rilis. Nah, itu akan terjadi buat seseorang. Nah, saya seringkali guyon, saya spesialisasi membuat orang mandul, orang nggak punya anak, punya anak. Kenapa? Berulang-ulang. Tapi itu bukan gara-gara ayo doain dong saya pengen punya, enggak. Biasanya kalau diaktifasi dulu fitur nubuatan. Kalau misalnya saat saya lagi melayani, tiba-tiba Tuhan bilang di sini ada dua, jelas berapa orang itu ngomong 2 orang atau 3 orang yang belum punya anak, maju ke depan. Maju. Berapa tahun kamu belum punya anak? 10 tahun. Berapa tahun kamu belum? 15 tahun. Saya sampai sekarang temenan baik sama 2 dokter terbaik di Samarinda. Satu dokter ahli kecantikan, istrinya dokter ahli kecantikan, satu dokter spesialis. Itu gara-gara apa? Saudara bayangkan saya melayani dari ribuan orang yang hadir. Itu gereja salah terbesar di Samarinda. Nubuatan des. Di sini ada 2 orang yang belum punya anak, maju ke depan. Salah satunya dokter ini. Udah beberapa tahun nggak punya anak, saudara. Setelah didoakan 1 tahun kemudian punya anak, sampai sekarang jadi teman baik, saudara. Haleluya. Kemarin ditraktir sama dia, kasih hotel terbaik di Samarinda, saudara. Nah, jadi saudara dan saudara, kalau kita mengaktifasi dan mengoptimalkan, saya seringkali melayani di Bank Indonesia, Bapak Ibu, di Bank Indonesia Jakarta Tamrin, dan hadir deputi gubernurnya hadir. Satu waktu roh nubuatan diaktifasi lagi dalam diri saya, fitur nubuatan terus ada di sini. Nah, yang hadir persekutuan doa kantor kan nggak banyak, Pak. Biasa sedikit. Orang kantor yang BI itu Kristennya nggak banyak. Ada yang belum punya anak, Tuhan mau kasih anak. Yang belum punya anak, WL nggak ada. Ibu didoain. Beberapa saat kemudian saya diundang lagi ke BI. Saya lihat ada yang berbeda. WL yang sama, ternyata WL sambil mengandung. Itu bukan gara-gara saya, gara-gara saya mendoakan. Saudara lihat, kalau saudara kita banyak berbahasa, kita nggak tahu ada saatnya tiba-tiba ada satu kebutuhan feature yang diperlukan orang si A si B.